Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Sampai hari ini masalah Gaza masih terus menjadi fokus pembahasan di mana-mana. Israel pun masih terus melakukan pengeboman di mana-mana, yang mengakibatkan sudah hampir 10.000 orang korban meninggal, terutama anak-anak dan orang tua yang tak berdosa. Dunia pun mengecam tindakan Israel itu, bahkan menganggap sebagai tindakan di luar nalar kemanusiaan sama dengan genosida. Ironisnya karena negara-negara besar terutama Amerika Serikat mendukung penuh langkah tersebut dan bahkan memberikan dukungan peralatan dan keuangan untuk memuluskan tujuan itu. Seakan-akan tujuan mereka ingin menghabiskan warga Gaza dan mengosongkan daerah tersebut dan selanjutnya mereka menguasai wilayah itu secara penuh. Tetapi yang menarik, akhir-akhir ini negara-negara barat termasuk Amerika, terutama rakyatnya, mulai mendukung Palestina dan mengecam tindakan Israel dimaksud. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah aksi di berbagai negara yang mendukung Palestina, termasuk Indonesia. Bahkan sejumlah negara mulai menarik duta besarnya dari Tel Aviv, termasuk kampanye boikot produk-produk Israel di pasaran. Tetapi kelihatannya itu agak susah untuk mengurungkan keinginan Israel untuk membombardir wilayah tersebut, hingga mereka menguasai wilayah Palestina secara utuh. Ada beberapa hal yang mendorong negara-negara besar mulai bersikap lunak terhadap konflik Gaza, seperti AS dan negara-negara barat, antara lain sebagai berikut. Negara-negara barat sangat menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak mengherankan jika negara-negara barat sangat getol memperjuangkan hak asasi manusia. Tidak sedikit dana yang mereka keluarkan melalui lembaga-lembaga non-government organization atau NGO untuk mendukung program penegakan hak asasi manusia di berbagai negara, mulai dari supremasi hukum, reformasi hukum, good governance, dan capacity building. Tetapi yang terjadi dalam konflik Gaza justru mereka yang melakukan pelanggaran ini, sehingga membuat rakyat mereka marah terhadap pemerintahnya dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Fenomena ini tentu mendorong pemerintah masing-masing untuk mengevaluasi kebijakan politik mereka yang bertentangan dengan apa yang mereka perjuangkan selama ini. Tindakan Israel yang dianggap sudah sangat keterlaluan justru memancing kebangkitan negara-negara tetangga Palestina dan Israel yang mayoritasnya mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kebangkitan mereka ini tidak menutup kemungkinan akan mempersulit negara-negara besar tersebut, termasuk kekhawatiran akan munculnya kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Hamas dan Hizbullah di kawasan tersebut. Selain itu, sikap mereka terhadap konflik Israel dan Hamas juga akan berdampak terhadap kepentingan mereka, baik secara ekonomi maupun secara keamanan dan politik. Negara-negara tetangga Israel dan Palestina tidak bisa diremehkan begitu saja, karena mereka juga memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan menguasai perairan Laut Merah dan Mediterania, yang merupakan jalur penting bagi sirkulasi ekonomi timur dan barat. Ketiga, sikap negara-negara barat terhadap konflik Palestina justru akan meningkatkan kebencian terhadap barat dan sekutunya di dunia Islam. Dan situasi ini bisa mengembalikan situasi pasca serangan AS dan sekutunya ke Afghanistan dan Irak yang menyebabkan munculnya berbagai jaringan terorisme dan aksi-aksi terorisme di belahan dunia yang menargetkan kepentingan barat dan orang-orang barat dan Amerika. Hal inilah yang sering disinggung oleh berbagai pengamat bahwa sikap tersebut akan mengulangi kembali peristiwa 9/11. Tiga hal ini menurut hemat kami yang mendorong pemimpin-pemimpin barat termasuk AS mulai melunak terhadap konflik Israel-Palestina, ditambah dengan berbagai pernyataan dari tokoh-tokoh dunia yang menyebutkan bahwa tindakan Israel ini cukup memalukan bagi negara-negara barat. Bahkan PBB sendiri angkat tangan dan menganggap eksistensi mereka seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dalam situasi seperti ini, maka sebaiknya rakyat Palestina mulai menyusun gagasan-gagasan baru yang komprehensif terhadap penyelesaian konflik yang berkepanjangan.
Karena salah satu kekhawatiran jika negara-negara Barat dan Israel mengusung pemisahan Gaza dengan tepi Barat dalam penyelesaian masalah sehingga mengakibatkan Palestina terpecah menjadi dua, yaitu jalur Gaza dan tepi Barat. Jika hal itu mencuat ke permukaan, maka solusi dua negara semakin sulit dicapai dan semakin mempersempit negara Palestina. Pembicaraan apapun mengenai Palestina tidak bisa dipisahkan satu persatu, karena sejak awal Palestina merupakan satu negara yang utuh sebelum orang-orang Yahudi eksodus ke wilayah itu. Semoga Allah memberkahi perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan dan tercipta dua negara yang bertetangga, rukun dan damai. Demikian, semoga bermanfaat bagi semua, terutama bagi masyarakat kita dan negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.